Martial Peak 3702. Yang Xiao jelas menyadari urgensi situasi dan segera menangkupkan tinjunya. Ya, anak ini tidak akan mengecewakan ayah angkat. Pergi. Yang Kai melambaikan tangannya. Kakak, hati-hati. Kamu juga perlu mengawasi ayah dan ibu. Yang Sue memperingatkan. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah keselamatan orang tuanya. Yang Kai tersenyum dan menggosok kepalanya. Jangan khawatir. Selama kakak ada di sini, tidak ada yang bisa menyakiti orang tua kita. Yang Sue mengangguk sebelum berangkat dengan Yang Xiao dan Qiongqi menuju aula utama tempat Space Array berada. Pulau Naga juga merupakan dunia kecil. Jadi Space Spirit Bed tidak dapat digunakan sama sekali. Mereka hanya bisa menggunakan Space Array untuk menyeberang ke Pulau Naga sebelum memasukinya. Setelah melihat mereka bertiga pergi, Yang Kai menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Di sana, Nanmen Dajun sedang terburu-buru, memimpin sekelompok muridnya untuk memperbaiki dan memperkuat arai roh. Seluruh arai perlindungan Sekte Istana Surga Tinggi didirikan olehnya. Jadi tidak ada yang tahu misteri arai roh lebih baik darinya. Jika itu adalah waktu yang biasa, dia akan mampu memperbaiki arai roh tanpa banyak usaha. Tetapi sekarang serangan ras iblis tidak berhenti. Meskipun kecepatan perbaikannya tidak lambat, dia masih tidak dapat memenuhi kebutuhan. Di saat panik, dia mengutuk para murid yang tidak gesit. Tepat saat dia mengutuk, seseorang tiba-tiba menepuk bahunya, menyebabkan Nanmen Dajun menjadi marah. Siapa sih? Istana, Tuan Istana, Tuan Istana. Kamu sudah kembali. Kemarahan di wajahnya dengan cepat berubah menjadi ekspresi kejutan yang menyenangkan. Hatinya akhirnya santai. Sejak Yang Kai kembali, krisis di depan mereka dengan mudah diselesaikan. Setelah mengikuti Yang Kai selama bertahun-tahun, Nanmen Dajun memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Palace Masternya. Mata Yang Kai melewati tirai tipis arai besar dan melihat ke depan, menembus kehampaan. Ada aura kuat di sana, seperti cahaya terang di malam yang gelap, sangat istimewa di antara ras iblis. Half Saint. Di antara pasukan Demon Rache yang datang untuk menyerang High Heaven Palace kali ini adalah Half Saint. Half Saint memperhatikan bahwa seseorang sedang memata-matai dia, dan Divine Sense-nya yang kuat segera melonjak ke depan, berubah menjadi serangan sengit yang menabrak laut pengetahuan Yang Kai. Yang Kai dengan dingin mendengus saat Divine Sense-nya melonjak, menyebabkan air laut di laut pengetahuannya berputar dan membentuk pusaran air raksasa. Pada saat yang sama, dia membuka jiwa ilahinya dan mengambil inisiatif untuk memenuhi Divine Sense Half Saint yang masuk. Kekuatan tak terlihat mendarat di laut pengetahuan Yang Kai. Tetapi sebelum bisa mengerahkan kekuatan apapun, itu ditelan oleh pusaran. 100 km jauhnya, Demon Rache Half Saint kekar mengendarai Demon Beast besar mengeluarkan erangan teredam saat tubuhnya sedikit bergoyang di atas tunggangannya. Ekspresi kaget muncul di wajahnya. Merasakan kemunculan tiba-tiba dari aura yang kuat, Half Saint ini ingin memamerkan kekuatannya. Jadi dia tidak ragu untuk meluncurkan serangan jiwa. Siapa yang mengira bahwa Divine Sense-nya akan terputus secara misterius, menyebabkan dia merasa sangat terkejut. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia dengan jelas merasakan bahwa kultivasi pihak lain hanya sebanding dengan Raja Iblis tingkat tinggi. Tetapi kekuatan jiwanya jauh lebih besar daripada miliknya. Hal semacam ini yang bertentangan dengan akal sehat benar-benar membuatnya bingung. Sebelum dia bisa mengetahuinya, penglihatannya kabur dan sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Berdiri di atas kepala tunggangannya. Kurang dari 3 kaki darinya. Diam-diam menatapnya. Melihat wajah ini, Half Saint ini merasa agak familiar. Tampaknya Yang Kai yang telah mendatangkan malapetaka di wilayah iblis. Tapi mengapa rambutnya begitu putih? Dalam sekejap mata, lawan telah membentuk serangkaian segel tangan dan dengan cepat mengubah posisinya. Mengirimkan serangan telapak tangan ke arahnya. Ketika telapak tangan ini mendarat, Half Saint merasakan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat lambat. Bahkan pikirannya seolah berhenti beredar. Di dunia ini, hanya telapak tangan ini yang berkembang pesat di depan matanya. Tahun naik dan turun, seperti terbang seperti bermimpi. Yang Kai hanya mempelajari dasar-dasar Time Force. Tetapi ini tidak menghalangi kekuatan Time Fleece Seal. Tepat saat telapak tangan hendak mendarat di tubuh Half Saint tiba-tiba mengaung.
Wajahnya memerah saat dia dengan paksa melepaskan dirinya dari pengaruh kekuatan waktu. Tangannya meraih udara dan tombak panjang muncul di tangannya. Dengan goyangan tombaknya, dia menusukkannya ke arah Yang Kai. Dengan ledakan demonik Ki, Yang Kai mengeluarkan erangan teredam dan terbang mundur seperti layang-layang kertas. Dalam konfrontasi ini, meskipun dia telah mengambil inisiatif, dia masih menderita beberapa kerugian pada akhirnya. Bagaimanapun, kultivasinya masih sedikit kurang. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa melawan Half Saint seperti dia sebagai Raja Iblis tingkat tinggi. Yang Kai dikirim terbang mundur. Wajahnya pucat dan babak belur. Namun, Half Saint dari Demon Rache tidak menunjukkan belas kasihan dan melompat dari tunggangannya. Tombaknya melesat seperti naga saat itu benar-benar menyelimuti Yang Kai. Bahkan menyegel langit dan bumi saat dia mencibir. Mati. Terlepas dari apakah orang di depannya ini adalah orang yang telah mendatangkan malapetaka di wilayah iblis. Selama dia membunuhnya dan membawa mayatnya kembali untuk diidentifikasi oleh klannya, semuanya akan menjadi jelas. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, jantung Demon Rache Half Saint tiba-tiba berdebar. Seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada tingkat kultivasinya, ketika menghadapi krisis, dia merasakan sensasi misterius. Mungkin bahkan dia sendiri tidak tahu krisis seperti apa yang akan dia hadapi. Tetapi dia bisa merasakannya sebelum itu terjadi dan menghindari bencana. Terakhir kali dia merasakan hal ini adalah ketika dia masih menjadi Raja Iblis tingkat tinggi. Pada saat itu, dia hampir terbunuh oleh musuh yang kuat. Setelah bertahun-tahun, perasaan ini sekali lagi menghantam hatinya. Demon Rache Half Saint ini cukup tegas dan dengan cepat menarik tombaknya. Tepat pada waktunya untuk melihat senyum aneh muncul di wajah Yang Kai. Dengan beberapa desir, Yang Kai mengangkat tangannya dan beberapa sosok muncul dari udara tipis. Masing-masing memancarkan aura yang sebanding dengan Half Saint. Demon Rache Half Saint baru saja kembali ke tunggangannya ketika dia berbalik dan melihat bahwa dia telah dikelilingi oleh beberapa orang. Menyapu matanya ke wajah. Ekspresinya berubah. Bai Zuo. Bai Ya. Selain dua Half Saint ini, ada juga sepasang saudara kembar. Jika dia tidak salah, mereka seharusnya adalah Hei Lian dan Bai Lian dari benua 100 roh. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan miliknya. Dalam sekejap, ekspresi Demon Rache Half Saint ini menjadi serius dan lapisan tipis keringat muncul di dahinya saat dia akhirnya mengingat sebuah rumor. Bukan hanya bocah bernama Yang Kai yang mahir dalam Space Laws, dia juga memiliki Space Artefak yang bisa berisi makhluk hidup. Melihat 4 Demon Rache Half Saints muncul di depannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa yang dia kirim terbang benar-benar Yang Kai, dan keempatnya seharusnya berasal dari Space Artefaknya. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Jika hanya ada satu Half Saint, dia tidak akan takut. Tapi 4. 2 tinju tidak cocok dengan 4 tangan. Mungkinkah keberuntungannya sangat buruk sehingga dia secara tidak sengaja berlari ke wilayah Yang Kai segera setelah dia meninggalkan wilayah iblis? Kalau tidak, mengapa bajingan itu muncul di sini? Aku akan menyerahkannya padamu. Yang Kai melepaskan 4 Half Saints dan terbang menuju pasukan Demon Rache. Dari saat dia melangkah keluar dari High Heaven Palace hingga saat dia bertarung dengan Half Saint, hanya butuh beberapa saat. Begitu cepat sehingga tidak ada Demon Rache yang bisa bereaksi. Pasukan Demon Rache berjumlah ratusan ribu, meliputi hampir setengah dari High Heaven Palace. Meskipun keributan di sini tidak kecil, itu tidak bisa menyebar. Dengan demikian, ketika Yang Kai mendarat, hanya beberapa pembudidaya ras iblis di dekatnya yang memperhatikan kelainan itu. Ras iblis di kejauhan tidak memperhatikan apapun dan terus menyerang arai perlindungan Sekte Istana Surga Tinggi. Ketika Yang Kai mendarat di tanah, para pembudidaya ras iblis di sekitarnya tertegun sejenak sebelum segera menyerangnya tanpa ragu-ragu, langsung mengelilinginya. Dengan raungan yang mengguncang langit dan bumi, ledakan energi yang dahsyat meletus dan ras iblis yang mengelilingi Yang Kai dikirim terbang ke langit. Banyak dari mereka meledak menjadi kabut berdarah saat darah menghujani. Dalam sekejap, tidak ada seorang pun dalam jarak 100 meter dari Yang Kai. Yang Kai mengangkat tangannya dan Winchester muncul. Dengan meringkik keras, Yang Kai naik ke tunggangannya, mengangkat tangannya, dan memanggil perwujudannya.
Perwujudan terbang 10 kilometer jauhnya sebelum berubah menjadi monster raksasa dan menabrak pasukan ras iblis. Ledakan keras lainnya terdengar dan bumi bergetar saat puncak gunung di sekitarnya runtuh. Perwujudan itu mengulurkan tangannya dan palu perang artefak iblis muncul di telapak tangannya, menyapu keluar. Siapapun dalam radius 1000 meter yang tidak dapat mendekati gelombang kejut ki iblis ini benar-benar tidak berdaya. Saat perwujudan memulai pembantaiannya, sekelompok besar orang muncul di sekitar Yang Kai. Karena tidak ada cukup ruang, Yang Kai tidak bisa melepaskan Six Stem Army-nya sekaligus. Jadi dia hanya bisa menarik 10 garnisun dari dunia kecil misterius secara berkelompok. Tidak perlu instruksi lebih lanjut. Begitu Yang Kai muncul dari Istana Surga Tinggi, dia sudah berkomunikasi dengan dunia kecil yang misterius dan memberitahu berbagai kepala garnisun dan lebih dari 200.000 orang tentang situasinya. Karena itu, segera setelah mereka muncul, pasukan induk ke-6 siap untuk berangkat. Dan di bawah kepemimpinan kepala garnisun dan wakil kepala garnisun, mereka menyerbu ke arah tertentu. 270.000 tentara yang kuat terbagi menjadi 10 arah yang berbeda, membajak melalui medan perang di luar Istana Surga Tinggi. Sepanjang jalan, semua iblis dibantai. Jumlah orang di pasukan ras iblis tidak sedikit, bahkan lebih banyak dari pasukan induk ke-6. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa musuh akan meledak dari tengah pasukan mereka sendiri. Benar-benar tidak siap. Di sisi lain, Six Stem Army telah lama dipersiapkan. Dan dengan demikian, situasinya menjadi sepihak. Terlebih lagi, di Six Stem Army, ada banyak tuan di atas alam kaisar. Tekanan pada arai roh pelindung sekte Istana Tinggi tiba-tiba berkurang. Dan ras iblis yang menyerang arai roh pelindung sekte mendengar suara aneh di belakang mereka dan mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh untuk melihat. Ekspresi mereka menjadi lamban. Hua Qingxi, yang bertanggung jawab untuk memelihara Great Arai, dan Nanmen Dajun yang sedang memperbaikinya tidak bisa menahan nafas lega. Pada hari Kaisar Agung menghilang dan dua dunia terhubung. Di luar Istana Surga Tinggi, ratusan ribu pembudidaya ras manusia dan ras iblis bertempur sampai mati. Dalam pertempuran ini, darah mengalir seperti sungai di luar Istana Surga Tinggi dan mayat-mayat menumpuk di pegunungan. Adegan itu tidak kalah tragis dari medan perang domain barat. Selama pertempuran ini, Six Stem Army telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Hampir setengah dari ratusan ribu tentara ras iblis telah tewas, dan bahkan half saint mereka telah terbunuh. Bersambung.